Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niatul Hikmah dengan NIM 22650001. Di sini saya akan mereview materi ke-7 yaitu Project Cost Management. Pentingnya manajemen biaya proyek. Proyek TI memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Studi Chaos menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% pada tahun 94 sampai dengan 56% di tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek. Biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek. Planning cost management yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimating cost untuk mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget untuk mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Selanjutnya, controlling cost untuk mengendalikan perubahan anggaran proyek. Selanjutnya, prinsip dasar manajemen biaya. Profit keuntungan. Pendapatan dikurangi pengeluaran, margin profit. Siklus hidup pembiayaan, cash flow analysis. Biaya atau manfaat yang nyata, biaya atau manfaat yang tidak nyata, biaya langsung dan biaya tak langsung. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya TI. Selanjutnya, rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya. Perkiraan analog atau atas ke bawah, menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Selanjutnya, perkiraan bawah ke atas, melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Pemodelan parametrik, menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Selanjutnya, alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Selanjutnya, penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengalokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. BBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasarannya adalah untuk menghasilkan cost baseline, anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Pengendalian biaya. Pengendalian biaya proyek mencakup pemantauan kinerja biaya, memastikan bahwa hanya perubahan proyek yang tepat yang dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi. Mengonfirmasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang akan mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek yang mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline atau original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak.
Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbarui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM yaitu plan value atau PV, actual cost atau AC, and net value atau EV, kemudian cost variance atau CV, schedule variance atau SV, cost performance index atau CPI, dan schedule performance index SPI. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.